Dok, bagaimana kalau pria sudah tidak bergairah lagi di usia 40 sampai dengan 50 tahun? Bagaimana caranya untuk meningkatkan gairah? Siap, boleh. Begitu, Baik, Dok. baik. Karena Ya, Karena sama masih aja ke muda ya. belakangnya. ya. Jadi ini kondisi-kondisi yang ada terjadi di zaman hari ini, Kang Cecep, Mbak Fia. Iya. Apalagi masa-masa pandemi yang belum selesai ini kan. Ya, kita ini masih menanti vaksin kan, vaksin merah putih nih. Untuk rakyat Iya. Indonesia kan 1,5 tahun lagi nih baru ada nih. Karena kan baru dibuat di Unair kan, uji klinis tahap 1 nih Iya. masih. Jadi masih lama panjang ya kan. Lalu perekonomian yang belum bangkit ya kan karena pandemi ini. Jadi lalu ketiga situasi, kita harus berjaga-jaga dari serangan virus ya. Nah, saya katakan usia 40 sebetulnya masih terlalu muda. Ya. Nah, saya mau katakan biasanya kenapa para pria di usia 40 itu bisa terkena gangguan hasrat, ya, libido yang drop, biasanya itu dimulai dari usia anak-anak. Ya, usia anak-anak. Sehingga saya mau katakan apa yang harus kita lakukan? Nomor satu, para pria usia 40-50 yang mulai mengalami gangguan libido atau hasrat, saran saya cuma satu. Langkah awal sebelum minum obat, sebelum diobati, periksa dulu kadar testosteronnya. Itu di lab, ya. Ambil darah Kang Cecep, Mbak Fia seperti biasa. Ya, jam pagi sampai jam 10. Silahkan datang, periksakan, mau periksa testosteron, ya kan? Jam 7 pagi sampai jam 10 tanpa puasa. Lalu nanti keluarlah hasilnya, keluarlah yang namanya hasil dari pemeriksaan itu ya, yang diambil darah ya. Jadi seperti pemeriksaan yang lain-lain. Lalu kalau di bawah 400 nanogram per desiliter, buat kita orang Indonesia pasti bermasalah. Tubuhnya pasti bermasalah, kebugarannya bermasalah, seksualitas pasti bermasalah. Segera kunjungi dokter yang mengerti problem seksual di kota bapak para pria ya, bapak-bapak kan, ya yang ada di seluruh Indonesia yang mengerti problem seksual. Itu jawaban saya, Mbak Fia. Siap. Pertanyaan terakhir ya, Dok. Ya, silakan. Apakah kantong kering alias nggak ada uang bisa mempengaruhi hubungan seksual, Dok? Itu pertanyaan kekal sepanjang masa itu. Waduh. Iya. Pertanyaan kekal. Iya, benar. Jadi gini Kak Cecep, ya. Ada banyak penanya-penanya, ya. Ada banyak penanya-penanya itu begini. Nanya sama saya kan, ya. Lalu saya katakan kembali, obat untuk mengatasi gangguan seksual itu tidak ada yang murah, jujur saya bilang. Ya. Tidak ada BPJS dan asuransi juga tidak mengcover, ya. Lalu yang kedua, stres akibat tidak ada uang, apalagi kalau usahanya bangkrut, punya utang belum terbayar, itu juga pasti akan mempengaruhi kehidupan seksual. Tetapi kembali Kang Cecep, Mbak Fia, statement saya malam ini, daya tahan stres kita itu sangat ditentukan. Ini untuk pria ya. Ini quote untuk pria. Daya tahan stres seorang pria sangat ditentukan oleh kadar atau level dari hormon testosteron. Saya ulangi lagi. Daya tahan stres seorang pria sangat dipengaruhi oleh kadar hormon testosteron seorang pria. Ya, ini bagi pria. Jadi daya tahan stres seorang pria itu sangat ditentukan oleh hormon testosteronnya. Makanya yang sulit adalah Mbak Fia, begitu dia kadar hormon testosteron dia drop, lalu keuangannya juga sulit, artinya dalam artian terdampak ataupun juga lagi turun ekonominya. Nah itu dia. Waduh, itu berarti perjuangan sulit sekali. Karena apa? Kita harus perbaiki kadar testosteron, itu mahal obatnya. Ya, mahal. Saya mungkin sedikit bocorkan lah ya.
Penyuntikan testosteron itu di angka 4 juta sekali suntik. Dan itu nggak cukup sekali, Dok? Nggak cukup sekali. Biasanya kalau dia pria normal, tidak ada penyulit, ya, tidak ada penyulit, artinya dalam artian respon tubuhnya sangat bagus, 3-4 kali suntik selesai. Yang menjadi masalah adalah kalau dia punya sakit penyakit, komorbidnya banyak, tubuhnya responnya nggak bagus, itu bisa sampai lebih dari 6-7 kali. Begitu. Makanya saya mau katakan ya lebih bagus kita mencegah lah. Buat para pria lebih bagus mencegah dengan kualitas hidup yang bagus, dengan stres manajemen yang baik, lalu dengan yang namanya istirahat yang cukup, ya kan, hindari pola gaya hidup yang penuh resiko, rokok, alkohol, ya kan. Dan saya percaya kadar testosteron bisa kita jaga sampai pada usia lanjut itu baru menurun, ya, supaya kebugaran, artinya kesehatan yang optimal, bahkan seksualitas tetap terjaga. Itu dia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.